Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto sebagai closing statement government, di mana kami setuju tidak akan menghapus karir spesialis. Argumen tadi dengan mendasarkan glorifikasi karir spesialis dengan pendidikan khusus yang selanjutnya dana yang lebih ketika spesifikasi yang tidak berguna akan dibantah oleh kami dengan argumen-argumen. Yang pertama, dalam psikologi pendidikan, bahwa setiap orang harus melalui tahap-tahap di mana pembelajaran yang universal sebagai dasar. Contohnya dilakukan di masa SMP dan SD. Lalu, psikologi pendidikan menjelaskan bahwa setiap orang belum tentu bisa menguasai seluruh pelajaran dengan contoh. Seseorang yang menguasai jasmani atau olahraga belum tentu bisa menguasai matematika atau sebaliknya. Argumentasi yang selanjutnya, dalam sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari tahap SMA sudah mulai dijuruskan sebagai dasar untuk memfokuskan dalam menjawab tantangan, di mana di masa SMA dibagi dua, IPA atau IPS. Selanjutnya, dalam cabang keilmuan di mana spesialis menjadi tonggak pemikir, sebab bila mana orang yang tidak pada bidangnya berbicara, maka akan terjadi ketidaksambungan ilmu. Dengan contoh, pakar hukum pidana tidak mungkin bisa menjelaskan hukum dagang, atau mungkin dapat menjelaskan hukum dagang tidak menyeluruh. Selanjutnya, karir spesialis memberi latar belakang pada setiap orang, karena bila mana setiap masyarakat memiliki pertanyaan pada bidang ilmu tertentu akan tahu mengarah kepada siapa. Selanjutnya, bila mana cabang keilmuan itu hanya secara general, maka akan muncul ketidakkonsentrasian setiap orang karena membagi daya kerja di dalam otak. Selanjutnya, pada masa dewasa ini setiap keilmuan bertambah. Maka mau tidak mau setiap orang harus fokus dalam satu ilmu atau cabang ilmu untuk dapat mengikuti zaman ini. Dengan contoh, kondisi cyber dalam mengatasi permasalahan dalam dunia cyber. Baik, selanjutnya seperti yang sudah dikatakan bahwa kita mensepakati tidak akan menghapus terkait spesialisasi karir atau spesifikasi karir karena minat setiap orang itu berbeda-beda. Ditakutkan nantinya kita dianggap mengintervensi orang-orang terkait spesialisasi karir yang diminati oleh seseorang tersebut. Namun, kita juga diharuskan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang berubah-ubah. Karena tidak hanya dalam dunia pekerjaan ataupun di bidang keilmuan, tapi dalam berbagai aspek kehidupan di mana zaman yang dinamis menuntut kita untuk bagaimana kita dapat survive, bagaimana kita dapat bertahan dalam menjawab tantangan-tantangan zaman. Jadi di setiap zaman memiliki tantangan-tantangan yang berbeda dan diharapkan setiap orang dengan keahliannya masing-masing mampu menjawab tantangan-tantangan zaman tersebut tanpa ada kendala suatu apapun. Lalu kita juga sepakat bahwa spesialisasi karir mampu menjadi solusi atau mampu menjadi pemecah permasalahan terkait krisis kepakaran. Karena kan bisa menjadi suatu permasalahan ketika krisis kepakaran masih menjadi momok atas opini masyarakat yang menerima narasi dari seseorang yang berbicara mengenai suatu hal yang tidak fasih atau menguasai di bidang yang dia bicarakan. Jadi krisis kepakaran saat ini masih menjadi momok di mana opini-opini masyarakat mampu digiring dengan narasi-narasi yang dibuat oleh seseorang, namun seseorang tersebut berbicara bukan pada konsentrasi keilmuan yang orang tersebut pelajari. Lalu kita juga berpendapat alangkah baiknya penguasaan terkait keilmuan-keilmuan di berbagai bidang mampu dikuasai oleh setiap orang. Karena untuk mobilitas atau mampu menempatkan diri di berbagai posisi itu bisa menjadi solusi untuk setiap orang mampu menjawab permasalahan-permasalahan atau mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang berubah-ubah di setiap tahunnya. Jadi krisis spesialis itu dirasa penting dengan argumentasi-argumentasi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.